Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti kegiatan kunjungan ke Amerika selama 3 minggu pada bulan September tahun 2017, ada sebuah komentar dari seseorang yang tidak saya kenal di akun Facebook salah seorang teman saya. Menanggapi keikutsertaan saya pada kegiatan tersebut, orang itu berkomentar, cara lama untuk menumbuhkan sikap inferior pada tokoh-tokoh Islam. Apakah benar setelah mengikuti kegiatan kunjungan ke Amerika selama 3 pekan itu, sikap saya kemudian menjadi inferior berhadapan dengan Amerika Serikat? Kegiatan yang saya ikuti pada bulan September tahun 2017 selama 3 pekan itu bernama International Visitor Leadership Program atau IVLP. Kegiatan itu diselenggarakan oleh Department of State atau Departemen Luar Negeri Pemerintah Amerika Serikat, khususnya Biro Pendidikan dan Kebudayaan. Program yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1940 itu setiap tahun melibatkan sekitar 4.500 orang dari berbagai penjuru dunia untuk berkunjung ke Amerika, belajar tentang tema-tema spesifik di sana, bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat atau lembaga pemerintahan yang terkait dengan tema yang diangkat. Kegiatan itu adalah bagian dari program pertukaran budaya yang menjadi salah satu program Department of State atau Departemen Luar Negeri Pemerintah Amerika Serikat. Kunjungan saya pada bulan September tahun 2017 itu mengangkat tema Faith-Based Education atau pendidikan berbasis agama. Selama 3 minggu, saya mengunjungi beberapa lembaga pemerintahan, sekolah negeri dan swasta, dan juga tokoh-tokoh atau lembaga terkait berkaitan dengan tema tersebut. Apakah setelah saya pulang dari mengikuti kegiatan itu sikap saya menjadi inferior berhadapan dengan Amerika? Saya menempatkan keikutsertaan saya pada kegiatan IVLP pada bulan September tahun 2017 itu sebagai sebuah pengalaman dialog budaya. Sejak sebelum berangkat, saya mengikuti kegiatan itu dengan penuh percaya diri bahwa saya mewakili sebuah masyarakat yang memiliki kekhasan, keunikan, dan keunggulan tertentu yang bisa dibagikan bersama dengan masyarakat Amerika. Sebagai warga Indonesia, saya bangga bahwa masyarakat Indonesia telah mampu menjaga keragaman dengan penuh harmoni. Sebagai orang Islam, saya juga bangga bahwa kaum muslim di Indonesia atau Islam di Indonesia menjadi sebuah model keberislaman atau keberagamaan yang dipandang oleh banyak orang sebagai sebuah model keberagamaan yang mempunyai masa depan karena mampu merawat harmoni dengan baik. Sebagai seorang santri, saya juga penuh percaya diri bahwa santri atau pesantren merupakan suatu komunitas yang mempunyai peran besar dalam membentuk pola atau model keberagamaan yang diapresiasi oleh masyarakat muslim dunia atau masyarakat dunia secara umum. Pada sisi yang lain, saya juga menyadari bahwa setiap masyarakat pasti juga memiliki sisi-sisi yang kurang ideal. Saya juga percaya bahwa Islam Indonesia masih bukanlah model Islam yang sangat ideal. Masih ada banyak masalah yang harus diselesaikan pada masyarakat Muslim di Indonesia. Demikian juga saya kira masyarakat Amerika dengan pencapaiannya yang diraih saat ini juga tidaklah sepenuhnya berada pada titik yang sangat ideal. Bahkan kalau kita melihat sejarah, masyarakat Amerika juga memiliki catatan-catatan sejarah yang mungkin tidak ideal atau bahkan mungkin cukup memalukan. Perbudakan di Amerika misalnya baru dihapuskan pada pertengahan abad ke-19. Bahkan segregasi atau pemisahan antara warga kulit hitam dan warga kulit putih baru dihentikan pada pertengahan abad ke-20. Hal-hal semacam ini menempatkan pengalaman saya selama kunjungan ke Amerika secara lebih objektif dengan melihat pengalaman tersebut sebagai sebuah pengalaman dialog budaya untuk saling memahami, untuk berdialog, untuk saling berbagi, membangun masa depan dunia yang lebih baik. Dengan cara pandang yang seperti itu, maka sikap inferior bukanlah hal yang relevan untuk dibicarakan di sini. Dengan kepercayaan diri yang saya bangun sejak awal, pengalaman saya mengikuti kegiatan IVLP, bertemu dengan masyarakat Amerika, menempatkan diri saya pada posisi yang relatif sejajar untuk melakukan dialog dan saling berbagi pengalaman dan gagasan. Tapi apakah pandangan saya tentang Amerika kemudian tidak berubah setelah saya mengikuti kegiatan tersebut?
Pertanyaan ini diajukan oleh salah seorang pejabat dari Department of State pemerintah Amerika di akhir kegiatan yang kami ikuti waktu itu. Pada sesi evaluasi di akhir kegiatan, pejabat tersebut menanyakan apakah ada pandangan kami yang sudah berubah setelah mengikuti kegiatan 3 minggu di Amerika. Terhadap pertanyaan itu, saya memberikan setidaknya 2 jawaban pokok. Yang pertama adalah bahwa setelah mengikuti kegiatan itu, minat saya terhadap Amerika menjadi semakin kuat. Minat saya untuk mengenali lebih jauh dan memahami lebih jauh tentang masyarakat Amerika dengan berbagai keragamannya menjadi semakin kuat. Sebelum mengikuti kegiatan tersebut, Amerika bagi saya adalah sesuatu yang tercitra melalui pandangan-pandangan populer dalam media massa, televisi, bahan bacaan, entah itu novel atau karya-karya akademik, atau juga melalui stigma-stigma yang muncul yang beredar secara populer. Literatur atau referensi tentang Amerika tidak begitu menarik buat saya untuk didalami. Namun, setelah mengikuti kegiatan IVLP itu, saya menjadi tertarik untuk mendalami hal-hal yang sudah saya temukan selama saya mengikuti kegiatan di Amerika itu. Buku-buku saya yang di dalamnya membahas tentang Amerika yang sebelumnya saya abaikan, saya buka kembali. Misalnya, saya membaca ulang catatan Karen Armstrong tentang bagaimana pembentukan identitas masyarakat Amerika ketika Karen Armstrong menulis tentang sejarah panjang Perang Salib dan pengaruhnya pada dunia saat ini. Minat yang semakin besar untuk mempelajari Amerika ini adalah sebuah awal yang baik untuk dialog yang lebih panjang di masa depan. Prasangka sangatlah mudah terbentuk akibat adanya minat yang rendah untuk saling memahami. Saya pernah membaca tulisan seorang Muslim dari negara bagian Washington di Amerika yang mengemukakan sebuah data bahwa 61% warga Amerika yang menolak pembangunan masjid dan pusat antar iman di Ground Zero, New York, tak satupun memiliki kenalan atau teman dari orang Islam. Minat mereka untuk mengenali Islam mungkin bisa dibilang nol, sehingga pikiran mereka tertutup dan mereka bersikap antipati terhadap hal yang berkaitan dengan Islam. Adanya minat untuk mempelajari kelompok masyarakat yang lain adalah sebuah modal yang besar untuk membangun dialog budaya dan dialog antar masyarakat demi kehidupan bersama yang lebih baik di masa depan. Yang kedua, apa yang berubah dari pandangan saya setelah mengikuti kegiatan di Amerika selama 3 minggu? Pengalaman langsung berjumpa dengan masyarakat Amerika di beberapa tempat telah memberi saya pengetahuan tingkat pertama tentang masyarakat Amerika. Pengetahuan saya tentang masyarakat Amerika atau tentang Amerika sebelumnya bisa dikatakan adalah pengetahuan lapis kedua yang saya peroleh melalui bahan bacaan dan juga penyimpulan-penyimpulan yang saya lakukan dari apa yang saya baca itu. Dalam kegiatan IVLP selama 3 minggu itu, kami mengunjungi beberapa tempat yang cukup mewakili keragaman masyarakat Amerika. Pada hari-hari pertama, kegiatan berpusat di Washington DC untuk mengenali sistem kehidupan masyarakat Amerika secara umum. Kemudian setelah itu kegiatan berlanjut di kota Detroit, Michigan. Kemudian setelah itu ke kota Dallas dan Austin di negara bagian Texas. Dan terakhir di kota Portland, negara bagian Oregon. Pengalaman mengikuti kegiatan IVLP selama 3 minggu tersebut telah menegaskan kepada saya bahwa Amerika tidak bisa diringkus dalam satu pemahaman tunggal, bahwa masyarakat Amerika pandangan-pandangannya sangatlah beragam dan sangatlah kaya. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan keadaan masyarakat Islam di Indonesia yang juga memiliki keragaman dan tidak bisa disederhanakan dalam satu penjelasan tunggal. Kesadaran akan adanya keragaman ini sangatlah penting juga untuk menjadi modal dialog dan kerjasama di masa depan. 2 poin yang saya catat tentang apa yang saya peroleh dari pengalaman saya selama 3 minggu mengikuti kegiatan IVLP itu bagi saya adalah sebuah modal yang berharga untuk kemungkinan-kemungkinan dialog yang lebih luas di masa depan. Pikiran yang terbuka, kemauan untuk mengenali adalah hal yang mendasar untuk bisa membangun kerjasama dan saling pemahaman yang lebih baik di masa depan. Karena itu, saya kemudian mencoba mencatat beberapa pengalaman-pengalaman yang memberikan wawasan baru bagi saya selama mengikuti kegiatan IVLP itu. Beberapa esai sempat saya tulis berkaitan dengan tema agama
dan juga tema pendidikan atau hal-hal keseharian yang saya jumpai di Amerika yang membuka wawasan dan membuka perspektif saya ke ruang yang lebih luas. Singkatnya, dalam sebuah ruang yang semakin memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan masyarakat lain di berbagai tempat, sikap terbuka dan dialog dan kesiapan untuk berdialog dan mengenal adalah hal yang sangat penting untuk digarisbawahi. Itulah salah satu pesan yang penting yang saya peroleh dari kegiatan saya mengikuti kegiatan IVLP di Amerika pada bulan September tahun 2017. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.